Hai, namaku Ilham. Setiap langkahku menuju sekolah selalu membawa cerita baru. Dan di antara banyak cerita itu, ada dua teman yang membuat hari-hariku lebih berwarna. Bella dan Alia. Bisa dong Bel, gua mau duduk nih. Apaan sih Ham? Datang-datang nyuruh. Ada berisik, lu lihat tuh belakang rame tuh. Iya juga sih. Kalian bawa bekal nggak? Minta dong, lapar nih aku. Temenan sama kalian tuh ya, makan mulai yang dipikir. Heran gua. Ya habis kalian paling sering makan sih. Iya, tugas MTK kalian udah belum? Udah dong, gua kerjainnya sampai begadang kali. Ya mah emang ambis. Daripada kalian pagi baru ngerjain. Ya, yang penting mah gua selesai. Nanti pulang mau mampir ke kantin nggak? Mau, aku lapar banget nih. Yo, kalian mah kerjanya makan mulu ih. Ya wajar kali, namanya juga manusia. Kalau lu mah butuhnya diskon mulu. Sih Ham? Itu ada Ilham. Samperin yuk. Yuk. Ke kantin yuk. Kalian duluan aja. Tumben Olet, biasanya paling semangat. Apa-apa lagi males aja. Kamu kenapa sih Om? Dari tadi diam mulu. Gak lagi kenapa-napa kok. Lagi males aja. Bohong banget deh. Kamu aja lo kelihatan banyak pikiran. Enggak, serius. Sejak kapan gua pernah bohong? Kita ini udah temenan lama. Aku juga tahu kali kamu banyak pikiran atau enggak. Kamu tuh ada masalah apa sih Ham di rumah? Enggak, gak ada apa-apa kok. Terus kenapa kamu suka hilang? Dan juga kamu jarang ngumpul sama kita. Apa-apa. Lagi pengen sendiri aja. Biasanya kita kalau ada masalah selalu ceritakan. Enggak. Aku lagi males cerita aja sih. Ham, kamu sekarang beda banget loh. Aku udah gak kenal kamu yang dulu lagi. Lebih banget lu. Kita tuh cuma khawatir Ham. Kita chat semalam gak dibales tuh. Ya namanya juga orang ketiduran. Ham, kamu kalau ada apa-apa jangan dipendam. Cerita aja. Nanti aja ya. Gua lagi gak mau cerita dulu hari ini. Oke. Ya udah Ham, kita masih di sini kok kalau kamu butuh cerita. Iya, makasih ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Anak-anak saya absen dulu ya. Ya Bu. Ya Bu. Nafil, Hadir. Faros, Hadir. Ilham. Mana Ilham? gak masuk Bu dia. Aduh, sudah beberapa kali ini dia Alfa. Kalau terus seperti ini, nilainya bisa bermasalah. Iya, Bu. Bel, akhir-akhir ini Ilham berubah banget ya. Iya, jadi sering bolos juga ya. Padahal dulu dia rajin banget masuk sekolah. Iya, mana dia paling rame lagi sekelas. Aku jadi kepikiran deh, sebenarnya dia kenapa sih? Mau tahu tiap ditanya juga jawabnya nggak apa-apa. Kadang kita chat juga jarang dibales. Iya, cuma dibaca. Rasanya aneh deh kalau Ilham nggak masuk. Iya, aku jadi takut deh dia salah pergaulan. Harusnya dia cerita aja ke kita. Mungkin dia belum siap buat cerita.
Bel, Ilham belum datang juga. Belum tuh kayaknya. Kursinya kosong sih. Padahal hari ini kan ujian. Gimana ya? Aku udah feeling sih dia nggak bakal datang. Dia mesti bolos. Sebelum mulai ibu absen dulu ya. Ilham, Gak masuk lagi dia, Bu. Gak tahu kenapa. lagi-lagi Alfa. Kalau kayak gini dia dianggap gak masuk ujian. Iya, Bu. Selamat pagi anak-anak. Anak-anak, hari ini hasil ujian dibagikan ya. Tolong diperhatikan. Hari ini hasil ujian harap dibawa pulang dan sudah ditandatangani orang tua. Besok sudah harus dikumpulkan lagi ya. Alia Nurlita. Ya, lumayan lah. Selanjutnya Bella Aneta. Iya, Bu. Gimana, Bel? Nilai aku turun. Turun banget malah. Aku takut deh mamaku marah. Coba lihat, Bel. Jangan mikir kayak gitu dulu, Bel. Tapi aku nggak bisa ya. Aku takut dimarahin mamaku. Jangan pikir kayak gitu dulu, Bella. Coba bilang pelan-pelan sama orang tua kamu. Nggak bisa ya. Mamaku tuh gitu lah orangnya. Ya namanya ujian, kadang nggak sesuai sama harapan kita, Bel. Yang penting kamu udah usaha, Bel. Nanti coba bilang baik-baik sama orang tua kamu. Iya ya, aku usahain. Semoga mama nggak kecewa ya. Aku takut deh mama kecewa. Anak-anak, jangan lupa ditandatangani orang tua ya. Iya, Bu. Astaga, Bella, sini nak. Iya, Ma. Kenapa? Ini apa? Nilaimu kok turun semua? Itu hasil kerja kelasku, Ma. Aku udah belajar. Kalau belajar ya hasilnya nggak kayak gini. Duh, Bella lagi banyak pikiran. Alasan terus. Kamu harus bisa lebih baik dari temen-temenmu. Bella capek, Ma. Ya mama juga capek, Bel. Mama juga berusaha buat kamu. Bella udah berusaha belajar kali, Ma. Gak usah sok tau deh. Udah jangan keras sama anaknya dong. Ya aku tahu, aku cuma mau dia sukses. Iya tahu niat kamu baik, tapi kamu masih dia juga. Papa tahu kamu sedih, Bel. Bella cuma takut ngecewain Mama, Pak. Kamu itu udah cari mama, asal kamu udah berusaha itu sudah cukup. Nah Bella, kenapa nilai kamu tiba-tiba turun drastis? Apa ada masalah? Kamu yakin? Kami cuma ingin membantu loh. Nah Evan, tolong panggilkan Alia ya. Iya Bu, ada keperluan apa untuk menemui saya Bu? Jadi gini Nak Alia, kemarin saya melihat papan nilai perkembangan siswa. Saya lihat akhir-akhir ini nilai Bella turun. Apakah Nak Alia tahu penyebabnya? Atau mungkin Bella pernah cerita ke Nak Alia?
Kemarin-kemarin kita pernah curhat Bu satu sama lain tentang pertemanan kita. Apakah ada sesuatu tentang pertemanan kalian? Jadi gini Bu, sebenarnya kita itu bersahabatan 3 orang bersama Ilham. Kita juga nggak pernah tahu Bu, sikap Ilham tiba-tiba begitu. Dikarenakan Ilham juga tidak pernah cerita dari kita. Oh, jadi begitu ya nak ceritanya. Itu salah satunya Bu. Tapi saya juga ada tekanan akademik dari keluarga saya, Bu. Terutama nama saya. Lebih baik kamu cerita ke ibu aja ya, nak. Jangan dipendam sendiri. Ibu akan membantu kamu sebisanya. Baik Bu. Di sekolah kita kok makin banyak sih? Pokoknya mana aja. Aku juga ngurus rumah, Mas. Kebutuhan sekarang tuh makin banyak. Tapi setiap bulan selalu murang sih. Kamu bisa hebat gak sih? Hemat gimana sih? Kebutuhan sekarang tuh makin mahal. Aku capek-capek setiap hari kerja, kamunya malah boros. Emang kamu doang yang capek? Aku juga ngurus rumah sendirian. Tapi kamu terlalu boros. Boros apanya? Kebutuhan rumah tuh banyak. Atau jangan-jangan uangnya dibagi buat yang lain. Maksud kamu apa? Akhir-akhir ini kamu kok sering keluar sendiri terus sih? Sekarang kamu nuduh aku. Gimana aku gak curiga? Capek kerja apa capek selingkuh? Kamu pikir aku nggak tahu kamu sering pulang malam? Jangan ngantur kamu ya. Bella berantem lagi. Itu salah aku. Nah, kamu duluan. Cukup. Ma, Pa, kalian gak capek apa tiap hari berantem terus? Iya tuh, tetangga, dengerin tiap hari. Pa, Ma. Ilham, ini masalah orang tua, Nak. Ya gimana kalau ikut sama orang tua? Jangan ikut campur kamu, ini masalah orang tua. Gimana gak ikut campur urusan orang tua? Orang tiap hari aja aku dengerin di rumah. Kalian aja tiap hari ribut. Ma, Pa, aku juga capek tiap hari dengerin kalian ribut mulu. Heran, gak ada selesainya tiap hari. Mama juga capek, Nak. Mama juga capek. Ah, udahlah. Mau kemana kamu? Tahu, jangan bikin masalah terus ya di luar. Nih, sendirian aja bang. Lagi banyak masalah ya? Ya tuh, mukanya kusut banget. Santai aja kali, kita di sini nggak ada jemput. Kenalin, nama gue Marcel. Sekarang dari Kamu dari rumah ya? Kalian. Emang lagi naik kerja? Kok tahu? Kata Pak sih, gua juga dulu gitu. Kadang nongkrong lebaran daripada di rumah. Minimal pikiran nggak penuh suara ribut itu. Sini nongkrong sama kita, nongkrong santai doang. Daripada sendirian terus. Tenang aja, kita di sini nggak ada lagi. Tangan deh. Nih, minum. Ya. Nih, rokok. Terbiasa gua. Coba aja, biar gak relax. Gua coba ya. Permisi Bu, saya dengan ibunya Bella. Oh iya Bu, mari silakan. Jadi begini Bu, saya sebagai guru BK ingin menyampaikan mengenai masalah tentang Nak Bella. Akhir-akhir ini nilai Nak Bella cukup turun Bu. Apakah ada masalah dengan Ibu? Kemarin Bella sempat menceritakan Bu, alasan mengapa nilainya cukup turun. Katanya ada tekanan akademik dari Ibu ya? Oh, Ibu nuduh saya terkait perilaku anak saya. Mohon maaf Ibu, kami di sini bukan yang menuduh Ibu, melainkan kami di sini hanya untuk memastikan dikarenakan Bella cerita terkait tekanan dari ibunya. Jika memang iya, mungkin Ibu bisa lebih pelan dalam memberi tekanan ya Bu. Soalnya dari ceritanya Bella yang kemarin, dia jadi takut setiap nilainya turun sedikit. Sebenarnya saya mau Bu Bella itu berhasil. Tapi saya takut kalau saya terlalu longgar. Nanti Bella nggak serius sekolahnya. Saya paham Bu, orang tua pasti ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya. Tetapi, kadang anak itu bukan hanya ingin dituntut Bu, dia juga ingin didengar. Mungkin saya terlalu fokus dengan nilai anak saya, sehingga saya nggak tahu gimana kondisi anak saya. Bella termasuk anak yang baik Bu, masih mau terbuka cerita, itu hal yang bagus Bu. Tinggal bagaimana kita sama-sama bantu Bella supaya lebih nyaman belajar. Mungkin karena juga saya sering marah karena pekerjaan rumah, jadinya anak saya kena. Tidak apa-apa Bu, yang penting sekarang Ibu sudah sadar dan mau memperbaiki. Bella pasti senang kalau ibunya mau lebih mengerti dia sekarang.
Iya Bu, saya mengerti sekarang. Nanti mungkin saya coba ajak bicara anak saya dulu. Baik Bu, kami juga dari pihak sekolah akan bantu memantau Bella supaya nilainya perlahan naik kembali. Terima kasih banyak ya Bu. Dan maaf, selama ini saya selalu menekan anak saya. Mungkin dia jadinya kepikiran. Baik Bu, saya akan panggilkan Bella ke sini ya. Halo Bu. Baik-baik, saya akan segera ke sana. Nak, Mama minta maaf ya sama kamu. Selama ini, Mama selalu keras sama kamu. Nuntut soal nilai kamu juga. Ya nggak apa-apa Ma. Bella juga minta maaf kalau nilai Bella akhir-akhir ini turun. Mama itu cuma nggak mau kamu gagal. Tapi Mama sadar kalau cara Mama ini salah. Mulai sekarang, Mama bakalan lebih sering dengerin cerita kamu ya, Nak. Iya, makasih ya Ma. Sama-sama. Nah, sepertinya lebih baik ya. Semoga kedepannya Bella dan ibunya bisa saling mengerti ya. Nah, betul tuh. Ma, aku mau berangkat sekolah dulu ya. Udah selesai sarapannya? Nah, nanti aja. Ilham, duduk dulu bentar. Kemarin pihak sekolah sebelum apa? Katanya kamu sering telat, bahkan gak masuk juga. Kemana kamu Ilham? Aku cuma lagi capek aja, Ma. Capek bukan alasan buat bolos sekolah terus, Ham. Ham, mungkin mama sama papa emang sering berantem, tapi jangan jadiin itu alasan buat kamu hancur, Nak. Papa Mama masih peduli sama kamu. Kamu sekolah yang benar makanya. Iya. Janji sama Papa ya. Hari ini langsung masuk sekolah. Jangan bolos lagi ya. Iya, Ma. Ilham janji. Hati-hati ya. Ya. Di tengah perjalanan menuju sekolah, suara klakson dan motor terdengar dari kejauhan. Ilham didatangi oleh sekelompok geng nakal. Mereka mengajak Ilham untuk ikut-ikutan konvoi dan berujung bolos sekolah lagi. Dek, kecilin suaranya dong. Bapak sensitif kali. Santai aja, Pak. Kita di sini cuma lewat. Lewat kok sambil tak teriak. Ngomongnya dijaga ya. Iya, padahal kasih. Kita nggak nyentuh rumah siapa-siapa juga. Udah. Jangan ribut. Tapi kalian itu bikin resah. Ya jangan lebay lah. Kalian itu dinasehatin malah ngeyel. Kita cuma senang-senang aja. Seneng-seneng tapi ganggu orang lain. Iya kan? Udah, ayo kita pergi aja. Kalau kalian nggak bubar sekarang, saya laporin ke sekolah kalian. Ya udah, cabut aja yuk. Keesokan harinya, Pak RT datang bersama beberapa bukti foto kejadian konvoi kemarin. Di ruangan, sudah ada kepala sekolah, guru BK, dan wali kelas. Maaf waktunya Pak, saya datang ke sini untuk memberi laporan kepada Bapak terkait siswa di sekolah ini Pak. Memangnya ada kejadian apa, Pak? Pak, kemarin pagi itu saya melihat anak-anak konvoi di lingkungan warga. Pokoknya itu anak-anaknya itu bikin ribut, bikin masalah gitu Pak. Konvoi? Iya Bu, saya sudah menegur dengan baik. Tapi anak-anaknya itu masih bandel, masih konvoi, masih tidak sopan kepada saya, kepada warga gitu Bu. Ini Pak buktinya, saya sudah melihat ada logo brand sekolah sini. Iya benar, ini siswa dari sekolah kami. Ini Bu, saya benar. Astaga, itu ada Ilham juga di situ. Akhir-akhir ini anak-anak sering bermasalah ya, Bu. Kami minta maaf sebesar-besarnya atas kejadian tersebut ya, Pak. Saya datang ke sini untuk berharap kepada anak-anak ini untuk diberikan arahan supaya tidak diulangi lagi kejadian tersebut. Kami akan ditindaklanjuti kejadian tersebut. Oh ya, tolong panggilkan Ilham, Terry, Marvel, Raffi, dan Batara ya, segera. Pak RT, kalian tahu kenapa kalian dipanggil? Jawab. Tahu Pak, karena kejadian kemarin
Jadi kalian sadar kalau tindakan kalian itu salah? Kami cuma konvoy bentar, Pak. Cuma bentar. Terus kalian lo apa? Bikin ributan pakai baju sekolah itu. Tapi kan tidak niat bikin masalah. Yang dilihat masyarakat itu bukan niat kalian, tapi tindakan kalian. Maaf, Pak. Maaf, Bu. Awalnya warga menegur dengan baik-baik, malah kalian melawan dan menghina warga. Kami kebawa emosi, Pak. Emosi bukan alasan untuk melawan yang lebih tua. Kalian ini loh masih pelajar. Seragam yang kalian pakai itu membawa nama baik sekolah. Lagi kalian bikin masalah di luar. Yang malu itu bukan cuma kalian, tapi sekolah juga. Maaf ya Pak. Ilham, kamu juga ikut? Saya kecewa sama kamu. Saya kira kamu lagi ada masalah, ternyata malah ikut-ikutan beginian. Ya Bu, saya khilaf. Kalau kejadian ini terulang lagi, kalian bisa dikeluarkan dari sekolah. Sampai keluarkan kami Pak. Ini janji nggak ulangi lagi. Sekolah bukan tempat untuk siswa yang sengaja merusak nama baik sekolahnya sendiri. Kami benar-benar menyesal Pak. Warga sebenarnya tidak mau memperpanjang masalah, tapi kalian harus belajar menghargai lingkungan sekitar. Sekarang, saya ingin kalian minta maaf dengan sungguh-sungguh. Ram, saya minta maaf ya atas kejadian yang kemarin karena kami udah bikin sama warga. Maaf juga karena kami sempat melawan saat nasihatin Pak. Maaf kemarin kami nggak pikir warga, Pak. Kami menyesal Pak, kami ribut. Maaf juga sudah merusak nama baik sekolah, Pak. Buktikan kalau kalian masih bisa bertanggung jawab. Bu, kami minta maaf karena sudah mengecewakan pihak sekolah. Kami janji bakal berubah. Pada setelah kejadian itu, Ilham mulai menjalani aktivitasnya. Kembali seperti biasa, ia mencoba memperbaiki sikapnya di sekolah dan menjauh dari masalah. Namun, ada satu hal yang masih terus mengganggu pikirannya, masalah keluarganya sendiri. Bu Nabila. Ilham, tugas kamu udah bagus loh sekarang. Pertahankan ya nak. Oh iya Bu, terima kasih Bu. Mari Bu. Sini join. Nggak dulu deh. Tumben. Udah jadi anak rajin ya sekarang? Nggak, gua mau fokus sekolah dulu aja. Aku masuk aja ya. Iya, silakan masuk. Iya Ilham, ada apa? Anu Bu, mau cerita sedikit aja. Tentang yang kemarin. Sebenarnya saya lagi capek sama keadaan yang ada di rumah Bu. Maksud kamu? Jadi gini Bu, di rumah mama sama papa tuh sering berantem. Jadi saya tuh kayak nggak nyaman aja Bu, kalau di rumah itu ribut terus. Saya juga nggak ada tempat cerita Bu. Jadi ya makanya saya kemarin sering keluar gak jelas, gak jelas. Jadi kamu selama ini memendam itu semua sendiri? Iya Bu, makanya kemarin saya itu sempat keluar atau cari waktu lah buat sendiri. Tapi di saat saya sepi kemarin itu ada teman-teman itu yang kemarin yang masalah-masalah kemarin itu. Jadi udah saya ikut mereka aja. Tapi ternyata dengan tindakan seperti itu malah bawa kamu ke masalah baru ya? Iya Bu. Sabar ya. Kamu tahu nggak? Sebelum kamu kesini, Bella sama Angga sudah pernah cerita sama ibu loh. Hah? Emang iya Bu? Loh, mereka cerita tentang saya Bu? Iya Ham, karena mereka peduli. Makanya mereka khawatir kamu. Oh gitu ya Bu. Kemarin saya malah ngejauhin mereka. Terkadang saat seseorang memiliki masalah, mereka merasa bisa menghadapinya sendiri. Aslinya tidak begitu. Saya kira kemarin mereka udah nggak peduli lagi sama saya. Justru mereka menunggu untuk berubah menjadi Ilham yang dulu loh. Bu, saya mau berubah. Berubah itu bukan tentang sempurna, tapi dimana kamu mulai berani untuk melakukannya. Ya udah nak, bicarakan baik-baik ya sama Alia sama Bella. Iya Bu, makasih ya Bu udah dengerin cerita saya dan udah ngasih saya saran yang terbaik. Terima kasih Bu. Bel, ya. Ilham, tumben nyamperin kita.
Nggak apa-apa. Aku mau minta maaf ya. Kenapa? Ya karena kemarin aku berubah. Aku berubah saat kalian waktu peduli sama aku juga. Maaf ya. Jujur aja, dulu aku sama Bella sempat bingung, Ham. Iya, kamu berubah banget ya sejak ikut mereka. Ya gimana ya? Aku kemarin lagi banyak masalah di rumah. Tapi aku malah ikut anak-anak yang nggak bener. Kenapa nggak lu cerita ke kita? Takut aja kalau kalian bilang lemah. Sahabat itu nggak cuma ada pas kamu seneng. Maaf ya. Kita kesel sih waktu itu. Sama aku juga. Makanya aku juga mikir. Aku nggak mau kehilangan temen cuman gara-gara kayak gitu doang. Makasih ya. Selama ini kalian udah peduli sama aku. Yang penting sekarang kamu udah sadar, Ham. Jadiin pembelajaran ya, jangan diulangin. Ya, aku bakal coba jadi Ilham yang kayak dulu lagi kok. Kamu nggak harus jadi Ilham yang dulu lagi kok. Yang penting kamu bisa berubah jadi yang lebih baik. Nah, bener tuh. Iya, aku pasti berubah jadi yang lebih baik kok. Ingatkah saat dulu Ulang. Hampir ke kantin. cantik juga tampan, muka teladan sampai Kita juga. Ika. Kita kak. Kak. Ilham. Kemarin back sekolah. Back sekolah. Kemarin back sekolah ketemu bapak. Hari ini langsung masuk sekolah ya. Jangan bolos lagi. Kamu kok senyum? Maaf sebesar-besar. Baik, Bu.